Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Waita Rosid. Saya akan menjelaskan iman terhadap Allah. Iman sendiri artinya adalah mempercayai, dan Allah adalah Tuhan kita umat Islam. Berarti dalam tanda kutip, iman terhadap Allah adalah mempercayai Allah dan tidak menduakannya. Jadi kita mengesahkan Allah. Dan konsep iman terhadap Allah ini ada pembagiannya, yaitu kita harus mengimani secara rububiyah, mengimani secara uluhiyah, dan mengimani sifat nafsiyah Allah. Apa sih rububiyah itu? Kenapa kita harus mengimaninya? Apa sih uluhiyah itu? Kok juga harus mengimaninya? Bukannya cukup mengimani kepada Allah saja ya? Tentu tidak. Dalam pembahasan era pada tahun ini atau pada era sekarang ini kan banyak terjadi banyak doktrinan yang dimana jika kamu tidak memahami konsep iman terhadap Allah secara benar, maka ada kemungkinan kamu bisa tersesat di jalan-jalan yang salah, seperti halnya terjadi musyrik, seperti halnya terjadi murtad. Itu karena memahami konsep secara berbeda, secara salah. Jadi iman terhadap rububiyah Allah adalah kita mengimani Allah dan juga mempercayai bahwa Tuhan kita itu Allah, ya, yang menciptakan, ya, yang membuat kita menjadi seperti ini. Jadi adanya rububiyah ini kita percaya bahwa Allah itu Tuhan kita dan diperkuat dengan uluhiyah. Mengimani uluhiyah adalah berarti mengisahkan Allah. Jadi secara perspektif Tuhan, kita tidak menduakan Tuhan. Jadi Tuhan cukup satu, esa, yaitu cukup Allah. Jadi adanya konsep rububiyah dan uluhiyah ini memperkuat satu sama lain. Jika Anda cuma mengimani Allah saja, cuma memahami Allah saja, cuma memahami konsep iman terhadap Allah, tapi Anda tidak mengesahkannya, ada kemungkinan terjadinya sebuah keburukan, yaitu mungkin terjadi sebuah keburukan seperti murtad, seperti musyrik, syirik. Jika Anda cuma memahami konsep rububiyah tapi tidak memahami secara uluhiyah, mungkin akan terjadi konsep seperti itu. Dan juga jika Anda memahami uluhiyah tapi tidak memahami secara rububiyah, mungkin dalam hati Anda tidak terbesit pikiran cuma mengesahkan Tuhan, tapi tidak terbesit pikiran bahwa Tuhan kamu itu siapa jika tidak mengimani Allah secara rububiyah. Dan adanya rububiyah dan uluhiyah ini diperkuat lagi dengan asma wa sifat Allah, yaitu seperti halnya Allah itu Ar-Rahman, zat yang maha pengasih kepada umat Islam. Dan banyak seperti contoh sifat-sifat ini yang memperkuat Allah, adanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi dalam konsep pemikiran kita, jika Anda memahami Allah, maka otak Anda tidak akan sampai. Karena apa? Karena manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Allah sendiri tidak memiliki keterbatasan. Dan adanya kita memiliki keterbatasan membuat kita tidak bisa mengetahui apa yang seharusnya ingin kita ketahui. Dan mungkin jika Anda menanyakan dari tiga konsep tadi, apakah saling berhubungan? Jelas tentu saling berhubungan. Seperti yang saya katakan tadi, satu konsep sama konsep lain itu memperkuat satu sama lain. Dan mungkin itu penjelasan dari saya mengenai tentang iman terhadap Allah, yang dimana ada tiga konsep tadi. Dan juga jika dalam penerapannya sehari-hari, mungkin kita bisa kembali ke sifat pribadi kita. Kita harus adil dalam melakukan segala sesuatu, kita harus menyayangi segala makhluk, kita harus berbuat kebaikan, kita harus bertanggung jawab, kita harus dalam agama lain, bukannya kita jika diajak orang lain untuk ke tempat sembahyangnya tidak mau,
kita toleran dalam semua beragama. Jadi di Indonesia terdapat beberapa agama. Mungkin jika Anda sudah menganut agama Islam, tapi dalam hati Anda kan kalau agama lain kan berarti tidak apa-apa ya kalau kita cuma sekedar main, sekedar ngomong, sekedar join-join perkumpulan bukan yang menjurus ke keimanan, mungkin tidak apa-apa, tapi dalam artian itu hanya sebatas toleransi. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Uh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.